Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revandri. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah jurnal. Jurnal tersebut berjudul Journal of Democracy, volume 6, nomor 1, diterbitkan pada Januari 2015. Salah satu artikel yang ada dalam jurnal tersebut adalah Why is democracy performing is so poorly? Atau dalam bahasa Indonesianya, mengapa demokrasi berkinerja buruk? Ini ditulis oleh Francis Fukuyama dan diterbitkan oleh Johns Hopkins University Press. Secara keseluruhan, jurnal ini sulit untuk dimengerti. Kenapa sulit? Karena jurnal ini seluruhnya ditulis dalam menggunakan bahasa Inggris Amerika, dan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang tidak familiar dalam bahasa Inggris yang sering digunakan orang sehari-hari. Tetapi pendapat yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama ini cukup bagus, cukup memukau. Salah satunya adalah dia seperti membuat sebuah teori di mana dia mengatakan bahwa demokrasi liberal modern menggabungkan 3 institusi dasar, yaitu negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas demokrasi. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau menjelaskan mengapa dia membuat judul mengapa demokrasi berkinerja buruk. Dia melatar belakangi karena adanya kegagalan pelembagaan dalam sebuah demokrasi di dunia, bahwa kapasitas negara di banyak negara demokrasi baru dan yang ada belum sejalan dengan tuntutan rakyat akan akuntabilitas demokrasi. Nah, dari situ barulah dia mengukuhkan pendapat bahwa demokrasi liberal modern itu harusnya menggabungkan 3 institusi dasar. Tadi adalah negara, supremasi hukum, dan akuntabilitas demokrasi. Terus dia menjelaskan bahwa yang dia maksud dari negara itu adalah memonopoli sah dari kekuatan koersif, di mana koersif ini dalam KBBI itu adalah paksaan, komunikasi cara paksa atau dengan menggunakan kekerasan yang menjalankan kewenangannya atas wilayah yang ditentukan. Negara itu berkonsentrasi dan menggunakan kekuatan untuk menjaga perdamaian, melindungi komunitas dari musuh eksternal, menegakkan hukum, dan menyediakan barang-barang. Yang kedua tadi, supremasi hukum atau aturan hukum. Aturan hukum itu adalah sebuah seperangkat aturan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang mengikat tidak hanya pada warga negara, tetapi juga pada para elit yang memiliki kekuatan koersif. Jadi yang menduduki kekuasaan dalam sebuah negara, artinya pemerintah dan seperangkatnya, itu juga diikat oleh aturan hukum. Terus dijelaskan jika hukum tidak membatasi yang kuat, itu berarti pemerintah eksekutif dan hanya merupakan aturan oleh hukum. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas demokrasi. Akuntabilitas demokrasi ini berupaya memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya demi kepentingan diri sendiri. Ini biasanya dicapai melalui prosedur seperti pemilihan multipartai yang bebas dan adil, meskipun akuntabilitas tidak selalu bertepatan dengan akuntabilitas substantif. Dia juga menjelaskan bahwa demokrasi liberal itu menyeimbangkan lembaga-lembaga yang berpotensi kontradiktif, artinya tidak saling beradu. Negara menghasilkan dan menggunakan kekuasaan, sementara aturan hukum yang tadi dan akuntabilitasnya berusaha membatasi kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum. Berarti negara itu harus diikat dengan aturan dan akuntabilitas supaya tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Terus selanjutnya dia juga menjelaskan secara kritis membedakan antara negara
patrimonial, dan negara modern. Di sini negara modern yang disebut yaitu negara modern itu bercita-cita untuk menjadi negara yang impersonal. Impersonal yang dimaksud adalah memperlakukan orang dengan adil berdasarkan kewarganegaraan. Terus yang lawannya negara patrimonial adalah di mana negara dianggap sebagai kepemilikan pribadi. Artinya kepemilikan pribadi itu, kekuasaan itu diatur oleh satu keluarga. Nah, dari situ dia juga membicarakan tentang kekuasaan dengan pemaksaan. Pemaksaan itu dianggapnya penting. Kenapa penting? Pemaksaan tetap penting bagi untuk menjalankan fungsi negara, karena negara punya kekuatan, punya kekuasaan. Oleh karena itu, kekuatan negara seringkali menimbulkan ketakutan dan kebencian. Dia mengutip dari Michael Mann, secara terkenal dia membedakan kekuatan itu secara despotik dan infrastruktur, yang dimana despotik ini memaksa dan infrastruktur itu dia kemampuan untuk menyediakan barang-barang publik dan menjaga kepentingan publik. Lalu dia menyinggung bahwasannya pasti kita bakal berpikiran kekuatan despotik itu yang terburuk, sedangkan yang kekuatan infrastruktur adalah yang terbaik. Tapi pada kenyataan yang dia sebut, paksaan itu penting bagi semua negara. Negara-negara sukses mengubah kekuasaan menjadi otoritas, yaitu menjadi kepatuhan sukarela oleh warga negara berdasarkan keyakinan bahwa tindakan negara itu adalah sah. Tetapi tidak semua warga negara setuju untuk mematuhi hukum, dan bahkan negara demokrasi yang paling sah pun membutuhkan kekuatan polisi untuk menegakkan hukum. Dia berpendapat juga didasari oleh beberapa kasus seperti di Afghanistan dan Iran kalau tidak salah. Terus negara-negara seperti Rusia dan Ukraina, lalu Amerika Serikat. Nah, dia menyebutkan bahwa negara-negara otoriter seperti Cina dan Singapura telah mampu menyediakan layanan semacam yang pelayanan maksimal, sehingga meningkatkan prestise mereka dibandingkan dengan demokrasi di banyak bagian dunia. Terus dia juga menyebutkan keabsahan banyak negara demokrasi di seluruh dunia tidak terlalu bergantung pada pendalaman di lembaga demokrasi mereka, daripada kemampuan mereka untuk menyediakan pemerintahan yang kualitasnya tinggi. Berarti di sini dia berpendapat dia kayak lembaga negara itu tidak digunakan secara maksimal, tidak ditingkatkan secara maksimal. Dia hanya untuk menyediakan barang, berarti lebih ke infrastruktur daripada yang satunya lagi itu kalau nggak salah despotik, lebih ke despotik. Dia juga menyebutkan bahwa Amerika mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai kekuatan polisi yang kuat dan dapat menegakkan hukum yang disahkannya, karena otoritas kepolisian itu sangat tinggi untuk menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada intervensi dari lembaga-lembaga yang lain untuk menegakkan hukum. Jadi secara keseluruhan saya menyimpulkan negara yang baik itu dia harus memenuhi yang 3 tadi. Pertama, negara, terus punya aturan hukum, punya akuntabilitas, dan itu harus jalan beriringan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mungkin atau ada kurang bisa didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.